Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Sempurna Seperti Bapa, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 46 dan 48. Yesus berkata, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, tetapi juga menunjukkan cinta Allah. Allah sangat mencintai manusia. Cinta Allah kepada manusia hadir dalam berbagai bentuk seperti hukum Taurat. Satu dari sekian banyak aturan dalam hukum Taurat adalah hukum mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Kalau kita melihat sepintas kilas, kita mendapat kesan bahwa hukum ini sangat kejam dan bengis. Tetapi kalau kita melihat lebih mendalam, kita menemukan bahwa hukum mata ganti mata dan gigi ganti gigi sesungguhnya bertujuan melindungi manusia. Dengan hukum mata ganti mata dan gigi ganti gigi, orang-orang Israel tidak bisa semena-mena dan semaunya mencelakai atau membunuh orang lain. Maka orang-orang pun akan berpikir 100 kali lipat jika berniat mencelakai, melukai, atau membunuh sesama tanpa alasan yang jelas. Sebab jika kita mencelakai orang lain dengan sengaja ataupun tidak, kita akan mendapat balasan yang setimpal. Dengan demikian, hukum ini membuat manusia berhati-hati dan waspada dalam bertindak. Saudara-saudari terkasih, Yesus hadir di tengah masyarakat Yahudi yang memiliki pandangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Sementara Yesus mengajarkan untuk tidak melawan kejahatan dengan kejahatan. Sebab dalam hukum Taurat, mata ganti mata dan gigi ganti gigi memang sangat menonjolkan niat balas dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Sementara Yesus ingin mengangkat para muridnya dan kita umat Kristiani ke tahap yang lebih tinggi dan lebih sulit. Yesus mengajarkan agar jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Inilah ajaran Yesus yang mendorong kita untuk menjadi pribadi yang berbeda dari orang Israel pada umumnya. Yesus ingin mengajak kita untuk menjadi orang yang sempurna, seperti Bapa sempurna adanya. Saudara-saudari terkasih, kita sering mendengar
ungkapan yang berbunyi, kalau bisa memilih jalan yang lebih mudah, kenapa harus memilih jalan yang lebih sulit? Sebab memang harus kita akui bahwa manusia pada dasarnya dan pada umumnya lebih suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah jalan pintas, jalan paling mudah yang sering ditempuh oleh manusia saat ini. Bahkan umat Kristiani melakukan hal yang sama. Kita bisa melihat contoh-contoh di sekeliling kita. Hanya karena salah paham atau kesalahan yang sangat kecil, manusia bisa saling membunuh satu sama lain. Hanya sedikit manusia yang mau memilih jalan menjadi sempurna, sama seperti Allah Bapa di surga yang sempurna. Sebab jalan menuju kesempurnaan memang amat berat dan sulit. Kita umat Kristen dan Katolik sangat sulit untuk mengendalikan diri saat kita marah, dilukai, dan disakiti. Akibatnya, kita dengan mudah untuk marah dan melakukan kejahatan. Namun demikian, ajaran Yesus untuk menjadi sempurna bukanlah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah adanya keinginan, niat, dan tekad untuk menjadi sempurna dengan mengembangkan kasih. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang Kristen dan Katolik, kita semestinya tampil dengan cara berpikir dan cara pandang yang berbeda, terutama dalam perbuatan dan sikap kita. Misalnya, ketika orang yang tidak mengenal dan mengimani Yesus dengan mudah melakukan tindakan kekerasan, maka sebagai pengikut Yesus, kita semestinya belajar untuk berbuat kasih dan menghindari tindakan kekerasan. Ketika ada orang yang menghina dan merendahkan iman kita kepada Yesus, kita tidak membalas, menghina, dan merendahkan agama mereka. Sebaliknya, kita berusaha untuk berdoa agar mereka diampuni dan diberkati oleh Tuhan. Ketika ada orang yang memusuhi dan membenci kita, kita belajar untuk dapat mencintai dan mendoakan mereka. Dengan berbuat demikian, sebenarnya kita sedang berusaha menjadi sempurna seperti Bapa yang sempurna. Sebab Allah baik kepada semua manusia, entah manusia yang berbuat baik, entah manusia berbuat jahat. Jadi, kesempurnaan Allah dalam berbuat baik kepada manusia tidak ditentukan oleh sikap manusia, namun semata-mata lahir dari kebaikan dan kemurahan Allah yang tak ada batasnya. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk menjadi sempurna dalam kebaikan dan cinta sama seperti Bapa di surga yang sempurna? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kepada kami umat-Mu supaya kami sempurna dalam berbuat baik dan mengamalkan cinta kasih-Mu. Maka curahkanlah roh cinta kasih-Mu dalam diri kami, agar kami sempurna di dalam kasih sama seperti Allah Bapa di surga yang sempurna. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.